Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 2 dengan nama kelompok Ahmad Rizik Maulana, Ahmad Khair Arumi, Fadil Muhammad Rifai, dan saya sendiri Nagi Nur Sangada. Di sini kami akan mempresentasikan dampak imunisasi dan ASI eksklusif terhadap angka kematian bayi di Indonesia. Dosen pengampu kita Bu Bias Yulia Geni Eskom dengan Fakultas Teknik Informatika, Program Studi Statika dan Probabilitas. Yang pertama ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh cangkupan imunisasi terhadap angka kematian bayi di Indonesia periode 1980 sampai 2003? Yang kedua, bagaimana hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan angka kematian bayi di Indonesia? Yang ketiga, bagaimana tren perubahan cakupan imunisasi dan pemberian ASI eksklusif selama periode pengamatan? Yang kedua adalah tujuan studi kasus, menganalisis korelasi antara cakupan imunisasi dengan angka kematian bayi. Nomor 2, mengevaluasi efektivitas program ASI eksklusif terhadap penurunan angka kematian bayi. Yang ketiga, mengidentifikasi tren dan pola dalam program imunisasi dan ASI eksklusif di Indonesia. Yang ketiga adalah manfaat studi kasus, akademis, memberikan pemahaman tentang aplikasi statistika dalam analisis kesehatan publik. Yang kedua, praktis, menyediakan data-driven insight untuk pengambilan kebijakan kesehatan. Yang ketiga, sosial, memberikan gambaran tentang pentingnya imunisasi dan ASI eksklusif. Pengolahan data, distribusi frekuensi, pengelompokan data cakupan imunisasi per periode, dan kategorisasi angka kematian bayi. Dan ada analisis linear, yaitu hubungan antara cakupan imunisasi dengan angka kematian bayi dan korelasi eksklusif dengan angka kematian bayi. Uji normalitas, pengujian distribusi data variabel. Software atau alat yang digunakan yaitu Python dengan library Pandas untuk manipulasi dan analisis data, Lotif dan Sibrun untuk visualisasi data, NumPy untuk perhitungan numerik. Hasil pengolahan. Yang pertama, tren cakupan imunisasi BCG peningkatan dari 61% 1980 menjadi 88% jadi 2023. DPT peningkatan drastis dari 1% 1980 menjadi 83% menjadi 2023. Ketiga, campak meningkatkan dari 6% 1982 menjadi 82% 2023. Yang kedua, ASI eksklusif. Fluktuasi signifikan dari 46,8% tahun 1990 ke 50,67% di tahun 2015. Yang ketiga, angka kematian bayi. Fluktuasi signifikan dari 46,8% tahun 1990 ke 50,67% di tahun 2015. Oke, selanjutnya ada analisis data. Di sini kita punya rumus korelasi persen dalam code, yaitu XI dalam kurung XI dikurangi X, kemudian ada YI dan kurangi Y, dibagi jumlah XI kurangi X per kuadrat, kemudian YI kurangi Y per kuadrat. XI itu nilai dari variabel pertama, contoh presentasi ASI eksklusif. Kemudian ada Y, I nilai dari variabel kedua, contoh angka kematian bayi. Kemudian ada X rata-rata dari X dan Y rata-rata dari Y. R itu sendiri yaitu nilai korelasi. Nah, kalau untuk di code-nya itu kurang lebih seperti ini. Jadi kita buat variabel korelasi, terus kita buat state person di mana ada ASI kematian, mengambil data ASI eksklusif dari Excel, kemudian dengan korelasinya itu ASI kematian dengan angka kematian yang juga dapat dari Excel. Oke, jadi dilihat dari tabel grafik dari tahun 1980 hingga tahun 2022, grafiknya menunjukkan signifikan untuk vaksin
campak, DPT, dan polio. Contohnya dari 1% menjadi 83%. Ini menunjukkan keberhasilan program imunisasi yang berkontribusi pada penurunan angka kematian bayi. Lalu ada tabel angka kematian bayi menunjukkan penurunan drastis dari 223,9 per 1000 kelahiran pada tahun 1960 menjadi hanya 21,3 pada tahun 2023. Penurunan ini sejalan dengan peningkatan cakupan imunisasi, menandakan bahwa vaksinasi sangat efektif dalam meningkatkan kesehatan balita. Lalu dalam korelasi kita menemukan nilai koefisien, misalnya 0,85 yang menunjukkan hubungan negatif yang kuat antara ASI eksklusif dan angka kematian bayi. Artinya semakin tinggi presentasi pemberian ASI eksklusif, maka semakin rendah angka kematian bayi. Namun data menunjukkan fluktuasi dalam pemberian ASI eksklusif dengan capaian tertinggi 50,67% pada tahun 2015 dan terendah 15,3% pada tahun 2010. Fluktuasi ini mencerminkan tantangan dalam implementasi kebijakan ASI eksklusif yang perlu diatasi pemerintah di Indonesia. Kesimpulannya, peningkatan cakupan imunisasi dan pemberian ASI eksklusif berkontribusi pada penurunan angka kematian di Indonesia. Namun, tantangan dalam implementasi ASI eksklusif perlu diatasi untuk menyampaikan hasil yang lebih optimal. Oke, terima kasih. Sekian itu dari presentasi kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.